Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kalkulus 1 ya, untuk teknik industri semester 1. Materi kita hari ini adalah bentuk pangkat ya. Bentuk pangkat mungkin di sekolah atau di SMP SMA juga sudah diperkenalkan. Hari ini kita refresh lagi, terutama berkaitan dengan dunia keteknikan ya. Bentuk pangkat dari segi definisi ya, kita refresh dulu bahwa bentuk pangkat itu adalah penyederhanaan penulisan sebenarnya. Jadi jika kita punya satu bilangan dikali 3 kali ya, bukan dikali 3 tapi dikalikan 3 kali, A dikalikan A dikalikan A, maka dia dikali ada 3 A muncul di sini, maka dia dinotasikan sebagai A pangkat 3 ya. Seterusnya kalau dia punya ada perkalian dengan 4 angka, 4 bilangan, A kalikan A ada 4, maka dia dituliskan menjadi A pangkat 4. Kemudian bentuk akar itu adalah kebalikan dari pangkat ya. Jadi kalau A dikalikan A itu A kuadrat, maka akar A kuadrat itu adalah sama dengan A. Suatu bilangan dipangkatkan dengan 1, maka itu adalah bilangan itu sendiri ya, bilangan apapun. Kalau dia dipangkatkan dengan 1, maka dia adalah bilangan itu sendiri. Kemudian A dipangkatkan dengan 0, suatu bilangan dipangkatkan dengan 0 pasti dia 1 ya. 100 pangkat 0 itu 1, 1000 pangkat 0 dia 1, minus 1000 pangkat 0 dia 1 ya. Jadi semua bilangan kalau dia dipangkatkan dengan 0, dia sama dengan 1. Kemudian ada pangkat negatif. Pangkat negatif itu jadinya adalah pecahan ya. Jadi kalau misalnya A dipangkatkan negatif N, maka itu sama dengan 1 per A pangkat N. Jadi kalau dia pangkatnya negatif, dia jadinya adalah pecahan. Itu beberapa definisi dasar dari pangkat dan akar ya. Aplikasinya di mana? Misalnya Anda punya flash disk atau punya SD card ya. Kapasitasnya pasti dia ada 4 GB, 8, 16, 32 dan seterusnya sampai 128, 256 dan seterusnya. Di sini kita lihat ada urutan di situ ya. Kita tidak ketemu flash disk 10 GB misalnya, kita tidak ketemu flash disk 50 GB. Tapi yang adanya ini 4, 8, 16, 32, 64 dan 128. Kok bisa dia urutan kapasitasnya seperti itu ya? Ternyata adalah dia perkalian dari bilangan 2 ya. 2 dikali 2 4, 4 kali 2 sama dengan 8 dan seterusnya ya. Dia dikali 2 terus ya. 4 kali 2 8, kali 2 16, kali 2 32, kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Kenapa dikalikan dengan 2? Karena komputasi itu mengikuti bilangan biner ya, bilangan biner yang terdiri dari angka 0 dan 1 ya. Prinsipnya komputer adalah dia sistem digital atau nyala dan mati, kombinasi dari 0 dan 1. Kalau dia 0 dia mati, 1 dia hidup, maka kombinasi dari 2 angka ini menjadi suatu sistem digital ya. Jadi 2 angka-angka penemuan sistem digital ini sangat mempengaruhi dunia komputasi ya. Jadi semuanya dikalikan dengan 2 nih, karena dia mengikuti sistem digital di situ ya. Apa hubungannya dengan pangkat? Maka dia 4 ini adalah 2 pangkat 2, 8 ini adalah 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, 2 pangkat 7 dan seterusnya. Jadi semuanya adalah mengikuti sistem biner 2 angka dan dia dipangkatkan di situ. Ya, sekarang kalau Anda lihat ada hard disk atau penyimpanan yang lain, dia ada sampai 1 tera atau 2 tera. Nah, itu Anda
Coba cek tuh dia 2 pangkat berapa dia sampai 2 tera gitu ya. Tidak akan persis dia 2,0 terabyte, tidak ya. Oke, mungkin juga Anda punya pertanyaan, saya punya flash disk beli ya, baru beli 64 GB. Kalau saya properties, saya cek kapasitasnya seberapa, tidak akan sampai segitu. Saya beli hard disk misalnya 1 tera misalnya, atau 500 GB, tidak persis seperti itu. Coba dicari kenapa sebabnya. Clue-nya adalah dia digital, sistem biner, dia tidak pas, dia kalau dia 1000 tidak pas 1000, tapi dia 1024 dia. Nah, itu Anda cek, dia kelipatan 2 tapi dia mendekati 2 tera gitu, dan seterusnya ya. Itu sedikit ilustrasi bagaimana suatu sistem perpangkatan itu terpakai di dunia komputer. Yang lain misalnya juga ada contoh lain, yaitu kecepatan cahaya. Misalnya kecepatan cahaya itu adalah 299.792 km per detik ya, atau didekatkan dia 300.000 km per detik ya, 300.000 km per detik. Jadi kalau dia cahaya itu jalan dari bulan, cahaya dari bulan menuju ke bumi itu memerlukan waktu 1,3 detik ya. Anda kalikan ke sini, maka Anda temukan berapa kilometer sih jaraknya bulan ke bumi. Kemudian matahari ke bumi itu ada 8 menit. 8 menit. Jadi cahaya matahari sampai di bumi itu 8 menit. Anda bisa hitung jaraknya matahari berapa. 8 kali 3 itu sekitar 224 ya. Nah, Anda cek berapa sih dia, Anda bisa tahu berapa jaraknya matahari ke bumi. Seandainya matahari ini mati ya, kayak lampu mati ya, matahari itu berhenti mengeluarkan cahaya, maka akan terasa di bumi itu baru 8 menit. Jadi mati duluan, jalan 8 menit, baru dia kelihatan efeknya. Sama dengan kilat dan petir ya, kilatnya dulu datang, cahaya dulu datang, baru suaranya belakangan. Itu karena perbedaan kecepatan cahaya dan kecepatan suara. Oke, banyak lagi yang jarak-jarak yang lain ya. Nah, kita lihat bagaimana pangkat itu menyederhanakan ya. Ada 300.299.792,458 ya, 300.000 km per detik. Kalau dijadikan meter dikalikan 1000 ya, dikalikan 1000 menjadi 299 juta meter per detik ya. Kalau Anda tuliskan terus, maka itu tidak praktis di sini. Dengan menggunakan sistem pangkat ya, maka penulisan itu akan lebih sederhana. Jadi 300.000 km per detik, maka kita tuliskan saja bahwa dia 3 kali 10 pangkat 5 km per detik ya. 10 pangkat 5 artinya apa? Nolnya ada 5 ya. Kalau 300.000 itu nolnya ada 5, jadi 10 pangkat 5, 300.000 km per detik. Dalam dunia teknik itu menuliskannya seperti ini, jadi dia lebih mudah dipahami ya. 3 kali 10 pangkat 5 km per detik. Dalam kita jadikan meter, dia jadi kalikan 1000 ya, kalikan 1000, maka dia 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Ini akan lebih mudah dipahami. Misalnya nolnya sampai 9. Nah, 9 ini kan sudah miliar ya, miliar kilometer per jam. Bagaimana kalau dia pangkat 12, dia triliun, pangkat 15 misalnya, kita akan susah menyebutkan angkanya ya. Kalau ini masih juta, masih bisa kita sebutkan. Tapi kalau dia sudah 10 di atas triliun, kita susah untuk menghafal apa sih yang di atas triliun ya. Dan angkanya pun jadi panjang seperti ini. Nah, kalau dia pakai sistem
keteknikan, dia eksak, dia kita menuliskan pakai pangkat seperti ini. Oke. Jadi 1,08 kali 10 pangkat 9 km per jam kecepatan cahaya itu, ya, atau yang lainnya. Oke, kembali ke sistem pangkat. Maka lawannya pangkat tadi adalah akar ya. Akar itu kebalikan dari pangkat, maka 2 kalikan 2 itu sama dengan 4, maka akar 4 itu sama dengan 2 ya. Kenapa? Karena 2 dikalikan 2 itu sama dengan 4. Contoh lain lagi, misalnya 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8, atau 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, maka akar pangkat 3 dari 8. Jika dia akar kuadrat, ini akar kuadrat ya. Kenapa? Karena dia cuma 2. 2 kalikan 2 itu pangkat 2 atau kuadrat. Ini akar kuadrat namanya. Dia dasar bilangannya tidak dituliskan. Kalau dia akar kuadrat tidak perlu dituliskan, tapi kalau akar pangkat yang lain maka kita perlu menuliskan. Ini misalnya akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Artinya apa? Kalau 2 saya pangkatkan dengan 3, maka hasilnya akan sama dengan 8. Ya. 2 saya pangkatkan 3, hasilnya 8. Akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan 2. Kenapa? Karena 2 kalikan 2 kalikan 2 sama dengan 8. Oke. Itu konsep dari akar ya. Jadi perlu diperhatikan kalau Anda mau akar kuadrat ya akar saja seperti ini. Tapi kalau akar yang lain, akar pangkat 3 atau pangkat 4, pangkat 5 dan seterusnya, maka perlu dituliskan angkanya. Akar pangkat berapa dia. Oke, lanjut. Fungsi pangkat ya, kita bisa operasikan jika dia dikalikan, maka pangkatnya akan kita jumlah ya, pangkatnya dijumlahkan dengan syarat asal basis angkanya sama. Ini sama-sama basis angkanya A ya, entah angkanya berapa ya, A. Kalau dia sama-sama A kemudian dikali dengan bilangan berpangkat, maka basisnya boleh tetap ya, pangkatnya ditambah B ditambah dengan C. Misalnya 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 4. Hasilnya adalah 2 dipangkatkan 3 ditambah 4. Syaratnya tadi terpenuhi bahwa dia basis bilangannya sama, ya, basisnya bilangan 2 ya. Kalau dia sudah sama basisnya, kemudian tinggal kita tambahkan pangkatnya. 3 ditambahkan dengan 4. Misalnya lagi Y pangkat 3 dikalikan Y pangkat 5, maka sama-sama basisnya Y, maka tinggal pangkatnya ditambah, 3 ditambahkan dengan 5. Jadi Y sama dengan Y pangkat 3 kalikan Y pangkat 5 sama dengan Y pangkat 8 ya. Pangkat 1 ya, tadi pangkat 1 tidak perlu ditulis ya. Ini A pangkat 1 dikalikan A pangkat 1, maka A pangkat 2 ya. Ini 2-nya enggak dinaikkan ke atas ya. Saya edit sebentar. Ini sama A kalikan A sama dengan A pangkat 3. Ya. A pangkat 1 kalikan A pangkat 1 kalikan A pangkat 1. Maka A basisnya kemudian 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan pangkat 3. Ya, jadi penulisannya lebih sederhana. Itu kalau dikalikan ya, suatu bilangan berpangkat. Jika dikali maka pangkatnya ditambah asal basis angkanya sama ya, basis bilangannya sama. Kalau dia pembagian, karena bagi itu kebalikannya dari kali, maka kalau dia dibagi maka pangkatnya dikurangi, tetap dengan asal syarat basisnya harus sama. A pangkat B dibagikan A pangkat C sama dengan A B dikurangi C. Contohnya misalnya 2 pangkat 5 dibagi mestinya
dibagi 2/5 dibagi 2/2 sama dengan 2 pangkat 5 dikurangi 2 karena dia dibagi. Ya, 2/5 kurangi 2 sama dengan 2/3 ya, atau 8. 2/5 itu 32, 32 dibagi 4 itu sama dengan 8. Ya, jadi terbukti dia betul. Sama dengan yang di atas bahwa Y pangkat 4 dibagi Y pangkat 1, maka hasilnya adalah Y pangkat 4 dikurangi 1. Ya. 1 dari mana? Dia tidak perlu ditulis di sini bahwa dia pangkatnya 1 ya. Kalau dia bilangan itu tadi dipangkatkan dengan 1, maka dia adalah bilangan itu sendiri. Ini ya, suatu bilangan dipangkatkan dengan 1, maka itu adalah bilangan dia sendiri. Pangkat 1-nya nggak perlu ditulis. Oke ya, pangkatnya tidak perlu dituliskan ya. Jadi hasilnya Y pangkat 3 ya. Suatu bilangan jika dia dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali ya. Ini suatu bilangan A pangkat B dipangkatkan lagi dengan C, maka pangkatnya adalah A pangkat B dikalikan C. Misalnya gini, 8 kuadrat ya. 8 kuadrat kita tahu dia 64 ya. 8 kuadrat itu 64. Padahal 8 itu adalah 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya. Jadi 8 kuadrat itu bisa kita tuliskan bahwa 8 itu adalah 2 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 lagi ya. 2 pangkat 3 pangkat 2 artinya 2 pangkat 3 pangkatnya dikalikan 2, maka sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64 ya. Jadi suatu bilangan jika dia dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan ya. X pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan X pangkat 6. Contoh lain misalnya rumus yang terkenal di dunia itu E sama dengan MC kuadrat ya. MC kuadrat dia rumusnya si Einstein itu bahwa energi adalah perkalian antara massa bendanya dikalikan kecepatannya dalam kecepatan cahaya, kemudian dia dikuadratkan ya. Itu rumus yang terkenal oleh Albert Einstein ya. Berapakah C kuadrat dalam meter per detik ya? Kita tahu C kuadrat, maka dia C tadi itu ini ya, 3 kali 10 pangkat 8 dikuadratkan ya. C nya saja itu 3 kali 10 pangkat 8, kemudian kita kuadratkan, 3 kuadrat itu 9, 10 pangkat 8 kita kuadratkan lagi 10 pangkat 16 ya. Jadi C kuadrat itu 9 kali 10 pangkat 16. 9 kali 10 pangkat 16 ya. 3 kali 10 pangkat 8 kita kuadratkan lagi, maka 3 kuadrat itu 9, kemudian 10 pangkat 8 kuadrat itu 10 pangkat 16. Oke. Kemudian bentuk akar ya. Bentuk akar jika kita rubah bentuknya menjadi pecahan ya. Konsepnya begini adalah akar pangkat B dari A pangkat C adalah A pangkat C, A pangkat C nya ditulis kemudian dibagi dengan B ya. Contohnya misalnya akar pangkat 3 dari 8 itu sama dengan akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 ya. Akar sama dengan 2 pangkat 3 nya tetap, akar pangkat 3 itu pembagian dengan 3, sehingga
2 pangkat 3 dibagi 3, 3 bagi 3 itu 1, maka 2 pangkat 1 hasilnya. Jadi bentuk akar itu bisa kita rubah ke dalam bentuk pecahan kalau kita rubah ke dalam bentuk pangkat ya. Ini ada beberapa contoh ya. Kita diminta menyederhanakan 3 soal ini ya. Jadi siapkan kertas Anda dulu, kertas coretan, kemudian akan kita bahas satu persatu dari ketiga soal ini. Ikuti langkah-langkahnya ya, supaya semuanya bisa kita ikuti dengan baik ya. Ada 3 soal di sini, semuanya tentang konsep pangkat. Oke, kita lanjutkan. Kita coba penyelesaian dari contoh soal tadi ya. Jadi ada 7x pangkat 3, y pangkat min 4, z pangkat min 6 dibagi dengan 84 x pangkat min 7, y pangkat min 1, kemudian z pangkat min 4 ya. Soal nomor 1. Penyelesaiannya adalah kembali ke syaratnya konsep pangkat. Jadi basis bilangannya harus sama. Jadi x sama x kita kumpulkan, y dengan y kita kumpulkan, z dengan z kita kumpulkan ya. Angka kita biarkan saja. Sama dengan 7/84 ini angkanya. Kemudian ada variabel x, ada variabel y, ada variabel z. Basis bilangannya ada x, y, dan z. Kita ke x dulu. X itu dia pangkat 3 ya. Kemudian dia dibagi, itu dikurangi. Kemudian x pangkat min 7 dibagi dengan x pangkat min 7 dikurangi min 7. Ini. Y itu pangkat min 4 dibagi kita kurangi, kemudian y pangkat min 1. Z-nya dia pangkat min 6, kemudian dikurangi min 4. Ya, sama dengan 7/84x 3 dikurangi min 7, 3 dikurangi min 7, negatif ketemu negatif jadi plus. Jadi x sama dengan 3 tambah 7, x pangkat 10. Kemudian dikalikan y, min 4 kurangi min 1, negatif ketemu negatif jadi plus, min 4 tambah 1 dia min 3. Kemudian z, min 6 kurangi min 4, negatif ketemu negatif jadi plus, maka dia min 6 tambah 4 dia negatif 2. Ya, ini hasilnya. Kalaupun mau dirubah bentuknya, dia x dan yz dia ada yang pangkat negatif, dia nanti posisinya di bawah dia. Bisa seperti ini penulisannya. 7/84 itu sama dengan 1/12 ya. 12 kali 7 kan 84. Bisa kita bagi. Dia x-nya pangkat 10 dia positif, di sini x pangkat 10. Yang lain negatif ya. Jadi di sini bisa y pangkat 3, di sini z pangkat 2. Jadi sama dengan x pangkat 10/12 y pangkat 3 z pangkat 2. Bisa seperti ini, bisa seperti ini. Ya. Jadi dia pangkat negatif kemarin tadi adalah dia sebagai pecahan ya, 1 per ya. 1 per y pangkat 3 ini. YZ pangkat min 2 sama dengan 1 per z kuadrat, jadi seperti ini. Ini soal nomor 1 ya. Kemudian yang nomor 2 itu soalnya adalah 15 P pangkat 5 kalikan Q pangkat min 3 dibagi 3P kuadrat kalikan Q dikalikan Q kuadrat pangkatkan lagi dengan 3. 15/3 itu sama dengan 5 ya. Kemudian sama dengan tadi kita kumpulkan yang sama variabelnya P dan Q ya. P dulu dia pangkat 5 dibagi dia dijadikan kurang pangkatnya,
kurangi dengan 2, P pangkat 2. Ya. Q-nya dia min 3 dibagi, dia dikurangi. Q saja artinya dia Q pangkat 1. Seperti ini. Kemudian dia dikali ya. Ini yang ini sudah, ini yang ini dikalikan, kalau mau kita pisah aja biar nggak bingung. Q pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3, artinya pangkatnya dikali. Jadi 5P, 5 kurangi 2 itu 3. Q-nya min 3 min 1 itu min 4. Minus 3 dikurangi 1 lagi jadi minus 4. Dikalikan Q pangkat 2 kalikan 3 itu 6. Ya, Anda sambil dicoret di kertas Anda tadi ya. Kemudian ikuti langkah-langkahnya. 5P pangkat 3 minus 4 dikali 6. Suatu bilangan berpangkat dia dikali, maka pangkatnya ditambahkan. Q min 4 ditambah 6 sama dengan 5P pangkat 3 kalikan Q min 4 tambah 6 Q pangkat 2. Jadi jawabannya adalah 5P pangkat 3 dikalikan Q pangkat 2. Ya. Lanjut, soal nomor 3 ada X pangkat min 4 kalikan Y kalikan Z pangkat min 2 dibagi X pangkat min 3 Y pangkat 2 kalikan Z pangkat min 4 ya. Dengan cara yang sama kita kumpulkan X nya dulu, min 4, pembagian dia dikurangi dengan min 3. Kemudian Y nya dia pangkat 1, pembagian dia dikurang, dibagi dengan kuadrat. Lalu Z dia min 2, pembagian dia dikurangi dengan min 4. Sama dengan X min 4 min 3 jadi plus, jadi min 1 ya. Min 4 tambah 3 dia min 1. Kemudian Y itu 1 kurangi 2 dia min 1. Kemudian Z min 2 kurangi min 4 jadi tambah ya. Min 2 tambah 4 dia Z kuadrat. Ini hasil hitungnya. Kemudian jika X itu sama dengan 1/3, Y itu 1/5, dan Z itu sama dengan 2 ya, kita masukkan ke sini ketiga angka ini ya. Kita perlu ingat bahwa 1/3 itu sama dengan 3 pangkat min 1 ya. 1/5 itu sama dengan 5 pangkat min 1. Pangkat 2 biarin aja ya. Z sama dengan 2 biarkan saja. Jadi 3 pangkat min 1 ini X nya, Y nya itu sama dengan 5 pangkat min 1, Z nya ini kita masukkan ini ke sini, maka X itu 3 pangkat min 1, X ini sama dengan 3 pangkat min 1 dipangkatkan dengan min 1 ya, dikalikan Y itu 5 pangkat min 1 dipangkatkan lagi dengan min 1. Kemudian Z itu 2, pangkatkan lagi dengan 2 ini ya. Jadi setiap kita ketemu variabel X, kita ganti dengan 3 pangkat min 1, dipangkatkan lagi dengan min 1 ini, dikalikan Y itu 5 pangkat min 1 dipangkatkan min 1, kemudian Z itu 2 pangkat 2 ya. Ingat, satu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, dia pangkatnya dikali ya. Min 1 kalikan min 1 itu 1. Kemudian 5 pangkat min 1, pangkatnya dipangkatkan lagi pangkat min 1. Min 1 kalikan min 1 itu 1. Kalikan 2 kuadrat itu 4. Jadi hasilnya adalah 3 dikali 5 kalikan 4 ya. 5 kali 4 itu 20, kalikan 3 itu 60 ya. Itu penyelesaian dari contoh soal kita ya.
Demikian. Grafik pangkat kemudian kita bahas. Yang penting di dunia teknik itu biasanya kita diminta membuat grafik ya. Tetap di kertas Anda coba buat garis kotak-kotak dengan, kalau bisa dengan ukuran yang sama atau pakai kertas rimin ya. Hitunglah 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat dan seterusnya. Bagaimana bentuknya garis itu ya. Nol kuadrat, 1 kuadrat dan seterusnya ya. 0 pangkat 2 0 pangkat 2 itu 0. Kita besarkan dulu. Satu kuadrat itu 1, 2 kuadrat itu 4, 0, kemudian 1, lalu 4, 3 kuadrat itu 9, 4 kuadrat itu 16 ya, 5 kuadrat 25. Gak cukup di sini. Bagaimana bentuk grafiknya adalah tinggal kita hubungkan grafik ini. Ya, kira-kira seperti inilah grafiknya ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Pangkat 2 bentuknya seperti ini. Bilangan negatif bagaimana? Bilangan negatif kalau kita kuadratkan pun kita cek dulu kalau dia pangkatnya 2 ya, negatif. Ingat kalau dia pangkat 2, negatif kalau kali negatif dia jadi positif ya. Tapi kalau dia pangkatnya ganjil, misalnya minus 1, misalnya ya, saya tulis sini aja, minus 1 pangkat 3 itu sama dengan 1. Tapi kita lihat dulu positif negatifnya ya. Negatif kalikan negatif dia positif, positif kalikan negatif dia hasilnya negatif. Jadi minus 1 pangkat 3 itu sama dengan minus 1 ya. Minus 2 pangkat 3 kita perlu kurung di sini supaya kenapa? Supaya jangan menimbulkan multitafsir bahwa yang dipangkatkan 2 dipangkat 3 dulu baru dia dinegatifkan, akan berbeda hasilnya ya. Dia dikurung dengan tidak dikurung itu berbeda. Misalnya ini ya. Minus 2 pangkat 3 itu sama dengan minus 8 ya. 2 pangkat 3 ini artinya dia adalah 2 dipangkatkan 3 dulu baru dia dinegatifkan, dikalikan dengan negatif. Kalau ini berbeda, dia konsepnya adalah minus 2 dikalikan minus 2 dikalikan minus 2 ya. Minus 2 kalikan minus 2 itu 4 kali minus 2 itu min 8. Hasilnya sama, cuma dia konsepnya berbeda ya. Kalau yang atas itu minus 2 kalikan minus 2 kalikan minus 2, tapi kalau yang bawah ini tanpa kurung adalah 2 kalikan 2 kalikan 2 kemudian dikalikan negatif. Walaupun hasilnya sama, tapi konsepnya adalah berbeda. Gitu. Ini grafik fungsi kuadrat ya. Anda bisa coba nanti fungsi pangkat 3 dan seterusnya. Oke. Demikian materi bentuk pangkat ya. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi eksponensial. Terima kasih, selamat mempelajari.